Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Rohmawati. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Primagraha. Saya dari kelas RA3 semester 2. Di sini saya akan memaparkan tentang peserta didik dalam pendidikan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Psikologi. Dosen pengaku yaitu Ibu Maulina Rahayu MPD. Oke, di sini ada pengertian peserta didik dalam pendidikan. Jadi, pengertian peserta didik dalam pendidikan itu adalah individu yang mengikuti proses pendidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Next point selanjutnya yaitu aspek penting dalam psikologi peserta didik. Nah, aspek penting dalam psikologi peserta didik ini mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama itu perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik ini juga mempunyai tahapan juga. Yang pertama itu kognitif. Nah, kognitif itu tahapan perkembangan berpikir. Yang kedua emosional. Nah, emosional itu perkembangan kemampuan berinteraksi dan mengelola emosi sesuai dengan usia. Yang ketiga itu moral. Nah, moral itu pemahaman tentang nilai, norma, dan etika. Next point selanjutnya yaitu motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar yaitu ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Nah, apa sih motivasi intrinsik? Jadi, motivasi intrinsik itu dorongan dari dalam diri kita, misalnya rasa ingin tahu kita. Kalau motivasi ekstrinsik itu dorongan dari luar, misalnya kita mengharapkan hadiah, pujian, atau mengharapkan nilai. Itu ya, motivasi ekstrinsik. Next, selanjutnya gaya belajar. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada melalui visual, auditor, dan kinestetik. Nah, apa sih visual? Jadi visual itu melalui gambar atau penglihatan. Kalau auditor itu melalui mendengar. Kalau kinestetik itu melalui gerak atau praktik langsung. Next, selanjutnya di sini ada kepribadian dan minat. Kalau kepribadian itu misalnya introvert, fans, extrovert itu mempengaruhi cara siswa berinteraksi dan belajar. Kalau minat itu menentukan ketekunan dalam belajar suatu bidang. Next, selanjutnya di sini ada peran guru dalam psikologi peserta didik. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama itu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter siswa. Jadi kita sebagai guru kita belajarnya menyesuaikan siswa, karena siswa itu ada yang introvert dan extrovert. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua itu memberikan pendekatan individual bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga itu membangun hubungan yang positif dan suportif. Jadi kita harus memberikan yang positif kepada siswa kita. Selanjutnya yang keempat memberikan motivasi dan umpan balik. Jadi kita harus memberikan motivasi yang positif agar siswa atau peserta didik itu terinspirasi dalam motivasi kita. Next, selanjutnya di sini ada implikasi dalam pendidikan. Nah, implikasi itu mempunyai beberapa poin. Jadi, poin pertama itu perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan individual. Poin yang kedua itu penilaian tidak hanya berdasarkan hasil akademik, tapi juga hasil proses dan usaha. Poin yang ketiga itu pembinaan karakter dan keterampilan sosial, sama pentingnya dengan penguasaan materi.
Next, selanjutnya di sini juga ada peran peserta didik dalam pendidikan. Nah, peran itu bukan hanya untuk guru saja, tetapi kita sebagai peserta didik juga mempunyai peran tersebut. Jadi, peran peserta didik dalam pendidikan yang pertama itu subjek aktif dalam proses belajar. Jadi, kita sebagai siswa atau peserta didik harus aktif dalam belajarnya. Yang kedua itu berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, membangun pemahaman diri sendiri melalui pengalaman. Jadi kita harus membangun pemahaman kita dan pengalaman kita. Selanjutnya yang keempat itu menunjukkan inisiatif dan rasa ingin tahu kita. Jadi kita sebagai peserta didik atau siswa itu harus inisiatif dan mempunyai rasa ingin tahu kita. Jangan terlalu diam saja. Next point selanjutnya yaitu hak dan kewajiban peserta didik. Jadi peserta didik juga mempunyai hak dan kewajiban. Yang pertama itu hak. Nah, hak di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kita sebagai siswa atau sebagai peserta didik kita juga berhak mendapatkan pendidikan dengan layak. Yang kedua itu mendapatkan perlakuan adil dan aman. Jadi kita sebagai peserta didik juga harus mendapatkan keadilan dan keamanan. Yang ketiga itu mengembangkan potensi diri. Jadi kita harus kembangkan potensi diri kita sendiri. Yang keempat itu menyampaikan pendapat secara sopan. Jadi kita kalau mau berpendapat dengan guru itu harus kata-katanya dengan sopan. Nah, selanjutnya itu kewajiban. Nah, kewajiban juga ada beberapa poin, yaitu yang pertama itu mengikuti pelajaran dengan tertib. Jadi kita sebagai siswa itu mempunyai kewajiban harus belajarnya dengan tertib juga. Terus poin yang kedua itu menghormati guru dan sesama teman. Jadi kita sebagai peserta didik atau siswa harus menghormati guru dan teman. Selanjutnya yang ketiga itu menjaga fasilitas sekolah. Jadi kita harus menjaga yang ada di sekolah. Selanjutnya yang keempat itu mematuhi tata tertib. Jadi kita juga sebagai siswa itu harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Next, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan peserta didik dalam pendidikan yaitu adalah proses pendidikan yang memiliki potensi, karakter, dan kebutuhan yang unik. Nah, mereka tidak hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi juga sebagai pembelajaran yang aktif dan membangun pemahaman melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Baik, itulah pemaparan tentang peserta didik dalam pendidikan. Sebelumnya saya tutup, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.